Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 83. Bagaimana situasinya, nih? Su. Kamu baru saja mengatakan bahwa sekelompok orang ini mengendarai mobil seharga 5 atau 600 ribu yuan untuk pamer di depanmu. Selain itu, dicuri. Dia dibebaskan dengan jaminan oleh kantor polisi. Apakah orang seperti ini masih perlu menyelidiki dan mengumpulkan bukti? Dia harus ditangkap langsung. Namun, apa yang mereka lakukan di sini? Mungkinkah untuk menghadiri resepsi? Hahaha, aku mati karena tertawa. Setelah deskripsi sporadis nih, Sun, para penonton mengambil artinya di luar konteks dan mencemoohnya. Terlihat bahwa nih, Su ini memiliki kedudukan dan status yang sangat tinggi di hati setiap orang, dan kebanyakan dari mereka berbicara dan bertanya kepadanya dengan cara yang menyanjung dan rendah hati. Nyonya Su mengangguk satu per satu. Anginnya cerah dan awannya tenang. Dia menikmati perasaan dikelilingi oleh bintang-bintang. Tapi ini membuat wajah Zhang Chunkin memerah, dia malu dan marah, dan dia ingin mencari celah di tanah untuk dibor. Jangan bicara omong kosong, ibuku. Ren Yuro sangat marah. Tidak masalah jika orang lain mempermalukan diri sendiri. Tapi ibu adalah hidupku sendiri. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menghujat. Dia akan berdebat pada saat itu, tetapi dia ditahan oleh Zhang Chunkin yang kuat. Dia menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat dan berkata dengan suara rendah, "Jangan jelaskan. Semakin banyak kamu menjelaskan, semakin banyak masalah yang akan kamu timbulkan." Nyonya Sun dan Nyonya Su ini, keduanya memiliki latar belakang yang mendalam. Bahkan keluarga Ren tidak berani melakukan kesalahan di depan mereka, apalagi kita. Hei, sebenarnya aku suka salon kecantikan itu. Tapi, sepertinya aku tidak akan bisa pergi ke sana lagi. Kurasa, ketika mereka melihatku di masa depan, mereka akan mempermalukanku. Salah satunya mobil tua sampah yang rusak ini, yang membuat mereka melihat lelucon. Yang lainnya adalah ibumu, aku masih memiliki pesona. Beberapa teknisi pria di salon kecantikan hanya membuat saya cemburu. Lupakan saja, bersabarlah, ayo pergi, jangan berdebat dengan mereka. Zhang Chunkin memaksakan senyum dan berkata dengan hormat, "Nyonya Sun, Nyonya Su. Aku benar-benar minta maaf atas kejadian hari ini. Jika aku menyinggung kalian berdua, aku akan meminta maaf dan mengakui kesalahanku. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu suasana eleganmu, ayo pergi dulu." Kemudian, dia hendak menyeret Ren Yuro pergi, sementara Ren Dongguo mendorong Ye Tianzong agar tidak berdiri di sini dalam keadaan linglung. "Berjalan. Kemana kamu pergi? Mungkinkah kamu masih ingin pergi ke hotel untuk menghadiri resepsi? Orang-orang sepertimu, apakah kamu memenuhi syarat? Apakah kamu layak?" Nyonya Su mencibir, dan yang lainnya mengikuti. Dan Zhang Chunkin sangat menyukai penyambutan ini, baginya, ini adalah kesempatan bagus untuk berteman dengan orang-orang yang berkuasa. Tetapi sebagai perbandingan, dia tidak berani menyinggung Nyonya Su lebih jauh lagi. Mereka memang memiliki kartu undangan, tetapi mereka tidak berani mengungkapkannya saat ini. Pihak lain sekarang telah menjelaskan bahwa dia tidak ingin melihatnya di hotel, jadi sepertinya dia tidak punya pilihan selain menyerah. "Hei, ayo pulang." Zhang Chunkin sangat terpukul. Mendesah. Berkata, berbalik untuk pergi. "Ada kartu undangan, kenapa aku tidak bisa masuk?" Ye Tian membuka mulutnya. Ren Yuro menjaga emosi ibunya dan tetap diam. Ren Dongguo mengikuti langkah istrinya, melakukan apa yang dikatakannya. Hanya Ye Tianzong. Lakukan sebaliknya. Dengan kata lain, bermain kartu di luar akal sehat. Dengan meremehkan, adegan yang dipenuhi dengan penghinaan segera menjadi tenang. Baru pada saat itulah seseorang memperhatikan Ye Tianzong. Siapa lelaki ini? Menantu Zhang Chunkin. Si bodoh itu. Ternyata bodoh. Apa yang baru saja dia katakan? Kartu undangan. Apakah kamu bercanda? Orang-orang yang menghadiri resepsi malam ini memiliki identitas yang sangat khusus. Tidak mungkin orang biasa mendapatkannya. Terlebih lagi, keluarga Ren mereka hanya. Bentak. Pria itu belum selesai berbicara. Ye Tianzong mengeluarkan 4 kartu undangan dari tas tangan Ren Yuro, membantingnya ke wajahnya, dan berkata dengan dingin, "Buka matamu, apakah ini kartu undangan?" Semua orang terkejut. Mereka semua menyaksikan masa lalu. Nyonya Sun bergegas untuk memeriksanya, sementara ekspresi Nyonya Su menjadi suram.
Meski suami saya bisa menghasilkan uang, dia punya keluarga besar dan bisnis besar. Namun, dia memiliki banyak hiburan, dan dia sering menyendiri di kamar kosong. Wanita juga bisa kesepian. Dan dia memiliki penglihatan yang tinggi, dan pria biasa sama sekali tidak bisa masuk ke matanya. Sebaliknya, teknisi laki-laki di salon kecantikan, dengan keahlian yang baik, sosok yang tinggi dan penampilan yang tampan, adalah kandidat idamannya. Awalnya, dia ingin mempertahankannya, tetapi pada akhirnya, dia selalu melayani wanita jalang itu Zhang Chunqin, yang membuatnya menyimpan dendam sepanjang waktu. Sekarang, sulit untuk menangkap kesempatan ini, jika Anda tidak menghadapinya dengan baik, Anda tidak akan bisa melewati ujian di hati Anda. Tianzong, jangan main-main. Ren Yurou sangat khawatir, dan berkata dengan suara rendah, kami memiliki kartu undangan, tetapi ini. Su menjelaskan bahwa dia tidak ingin kami masuk. Ibuku takut padanya. Kita tidak boleh menyinggung orang yang berkuasa. Dengarkan aku dan jangan serius dengan mereka, oke? Bodoh. Di sisi lain, mata Zhang Chunqin memerah, dia menatap Ye Tianzong, menggertakkan giginya dan berkata, apakah saya memperingatkan Anda untuk tidak main-main tanpa izin saya? Anda mengeluarkan kartu undangan, apa yang ingin Anda buktikan? Kamu sangat kuat. Kami memiliki status dan kedudukan. Jika Anda menyinggung Nyonya Su, kami pasti tidak akan bisa berjalan-jalan di masa depan. Menantu, kamu impulsif. Ren Dongguo juga membujuk. Tetapi, Ye Tianzong acuh tak acuh, tetapi malah terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dan berkata dengan datar, saya punya kartu undangan, mengapa saya tidak bisa masuk? Aku tidak peduli apakah dia Ni Su atau Ni Sun. Karena kita diundang, kita berhak pergi ke hotel, jadi jangan bergosip di sana. Beritahu orang-orang itu. Setelah mendapat konfirmasi, semua orang berbisik, tanpa diduga, mereka benar-benar memiliki kartu undangan. Dan Nyonya Sun mencondongkan tubuh ke telinga Nyonya Su, dan selesai berbicara dengan suara rendah. Nyonya Su mendengus dingin dan berteriak, ini bukan lingkaran, jika Anda harus masuk, ketika waktunya tiba, jika Anda menemui masalah itu hanya salahmu sendiri. Makanlah buahnya. Jika kamu tidak percaya padaku, mari kita tunggu dan lihat. Resepsi malam ini, kamu benar-benar harus masuk. Jika kamu tidak berani masuk, atau pergi lebih awal, aku akan melepas kulitmu. Selesai. Nyonya Su dan Nyonya Su menaiki tangga sendiri. Saat melewati Zhang Chunqin, dia secara khusus mendorongnya dengan keras. Awalnya, Ren Dongguo ada di sana untuk mendukungnya, tetapi karena dia lemah dan sakit, bukannya menahan istrinya, pasangan itu terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Hahaha. Orang rendahan adalah orang rendahan. Dengan kartu undangan, itu tidak bisa mengubah sifat burukmu. Nyonya Su orang hebat dengan tangan dan mata yang bagus, berani menantangnya. Aku bisa membunuhmu jika kamu bermain. Yang lain semua tertawa dan pergi. Dan Ren Dongguo berlari untuk membantu Zhang Chunqin, sayang, apakah kamu baik-baik saja? Pergilah. Zhang Chunqin mendorong Ren Dongguo menjauh dan berdiri dengan enggan. Dia membanting tinjunya ke dada Ye Tianzong dengan keras, dan berkata dengan kasar, dasar idiot, mari kita lihat apa yang telah kamu lakukan. Aku bilang aku tidak akan masuk, Nyonya Su tidak bisa disinggung perasaannya. Pada akhirnya, kamu bersikeras untuk memamerkan keahlianmu. Sekarang setelah kamu selesai, kamu telah sepenuhnya menjadi sasaran Ni Su. Tidak apa-apa jika kamu tidak masuk. Lebih dari separuh orang di dalam ingin memberikan wajahnya. Apakah kamu mencoba membunuh kami? Bodoh. Sampah. Bab 84. Mereka bertiga berjalan beriringan. Tapi Zhang Chunqin sangat marah dan meraung, Ren Yingying, apa yang kamu lakukan? Beri kami kartu undangan palsu, apa yang kamu katakan sekarang? Maaf, Bibi-san, saya melakukan kesalahan. Ren Yingying tidak memiliki sinisme seperti yang dia bayangkan, dan bahkan berbalik untuk membantu, meminta maaf, saya mengambil kartu yang salah dan membuat Anda mempermalukan diri sendiri. Saya benar-benar minta maaf. Bibi ketiga, kartu undangannya hilang sekarang, jika kamu ingin masuk, kamu harus menggunakan cara lain. Pembicaraan. Dia menatap Tanaka-sin. Tanaka-sin memahaminya, menarik pria anggun di sampingnya, berjalan ke arahnya, dan berkata sambil tersenyum, Bibi ketiga, jangan khawatir, kartu undangan adalah pintu masuk utama, kami memiliki pintu belakang. Ini, Sun Yongye, Tuan Muda Sun, cucu dari salah satu dari 5 caibol besar di Linceng. Meskipun Wan Ziming menjadi tuan rumah resepsi malam ini, keluarga Sun mereka juga merupakan sponsor.
Oleh karena itu, dia memiliki wewenang yang cukup untuk mengizinkan Anda masuk. Zhang Chunkin terkejut, Sun Yongye, yang lebih tinggi dari Wang Shao, sebenarnya mengenal Tanaka Shin. Jadi apa yang dia maksud dengan datang ke sini untuk membantu? Sun, Tuan Sun, bagaimana kabarmu? Zhang Chunkin mencoba mengulurkan tangan untuk mengguncangnya, tetapi pihak lain juga sangat menyelamatkan muka, berjabat tangan sebagai isyarat, dan bahkan berkata dengan hormat, "Halo, Bibi, jangan khawatir, dengan saya di sini, kalian semua bisa masuk." "Paman, aku tahu kamu sedang tidak sehat. Aku akan meminta pelayan untuk memberimu menu makanan yang bijaksana sebentar lagi." "Nona Ren, saya tidak tahu, bisakah saya menunjukkan wajah saya dan minum nanti?" Sun Yongye sangat sopan. Yang tersirat, gaya bicaranya yang elegan sangat terungkap. Tapi di mata Ye Tianzong, dia tidak lebih dari seekor serigala di kulit manusia. Tatapan yang dia lihat pada Ren Yurou tidaklah polos. Juga diajak minum. Wajah Ye Tianzong suram. Putra sulung sang cucu, dan Sun Yongji, yang terlibat dalam kekacauan pembelian mobil sebelumnya, adalah adik laki-lakinya. Kedua bersaudara itu bukan orang baik. Dan sekarang dia juga mengerti, pertama-tama biarkan dirinya dan orang lain memegang kartu undangan untuk mati lemas, lalu Sun Yongye bergegas membantu, menyelamatkan krisis dari api dan air, dan merebut hati Ren Yurou. Triknya memang cukup tinggi. Tapi di depan Ye Tianzong, itu tidak berhasil. Tidak masalah, tidak masalah. Ren Yurou merasa malu. Merupakan hal yang baik bahwa pihak lain dapat datang untuk membantu. Namun, dia mengundangnya untuk minum begitu dia datang, belum lagi dia tidak kuat untuk minum, apalagi dia tidak suka bersama orang asing. Namun, sebelum dia sempat mengambil keputusan, Zhang Chunkin mengangguk satu demi satu seolah melihat bayi, dan berkata dengan gembira, "Kalau begitu, Tuan Lao Sun akan menerima kita." "Bibi yang baik." Mendengar kata-kata Zhang Chunkin, Sun Yongye sedikit mengangguk, dengan senyum misterius di wajahnya. Dia menoleh dan menatap Ni Su. Meskipun Nyonya Su ini lebih unggul di depan semua orang. Tapi di tempat Sun Yongye, belum lagi inferior, tapi pasti tidak murah. Awalnya, dia berencana untuk memberi pelajaran yang berat kepada keluarga, tetapi dia tidak menyangka bahwa Sun Yongye akan muncul di jalan, membuatnya marah dan tidak berdaya. Keluarga Sun adalah salah satu dari 5 caibol besar, dan mereka memiliki banyak pengaruh di Linceng, jadi tidak perlu menghadapi mereka secara langsung. Dia tidak banyak bicara, hanya bersenandung pelan. Pada saat ini, kerumunan lainnya juga menahan diri, setidaknya mereka tidak lagi mengkritik Ren Yurou dan yang lainnya. Melihat adegan ini, Tanaka Shin dan Ren Yingying saling berpandangan dan tersenyum, hanya mereka yang tahu tentang konspirasi di balik layar. Dan sekarang adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Baru saja kau. Tidak perlu menyusahkan Tuan Sun, kita bisa masuk sendiri. Sun Yongye belum sempat berbicara. Ye Tianzong menyela tiba-tiba. Saat Anda berjalan, singkirkan ponsel Anda. Barusan SMS, semoga segera ada hasilnya. Dia percaya pada kemampuan Lin Changhui untuk menangani urusan. Pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa hubungannya dengan Wan Ziming sangat istimewa. Selama dia mengucapkan sepatah kata pun, Wan Ziming dapat segera membuat keputusan yang paling tepat. Benarkah? Saya pikir masalah ini akan diselesaikan. Akibatnya, Cheng Yaojin, yang muncul di tengah jalan, lebih dari sekadar bintang. Kata-kata Ye Tianzong tidak diragukan lagi menyebabkan kegemparan. Semua orang menatapnya dengan ngeri di wajah mereka. Namun, bagi Ni Su, sangat menyenangkan mendengar dan melihat. Idiot ini benar-benar bantuan yang saleh dan berinisiatif untuk membuat sarang. Dia berhenti dan melihat semua ini dengan penuh minat, ingin tahu seberapa berlumpur dia bisa membuat genangan air ini tergenang. "Apa maksudmu?" Sun Yongye berkata dengan dingin. Tanaka Shin dan Ren Yingying juga datang dan berkata tanpa berkata-kata, "Dasar idiot, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kartu undangan tidak valid, kamu hanya bisa melalui pintu belakang, dan satu-satunya orang yang mengirim Tuan Muda pergi. Jika kamu tidak membiarkan dia membawamu masuk, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa sentuh pintunya. Biasanya kamu gila di rumah, kita bisa mengabaikannya, tapi ini tempat umum, Sister Row dan yang lainnya masih harus masuk untuk menghadiri resepsi, kamu cepat menyingkir." Pasangan itu membentak. Dan patut dipuji, keluarga Zhang Chunkin berdiri di kam yang sama dengan mereka. "Bodoh, keluar." Zhang Chunkin datang, meraih Ye Tianzong, dan berteriak, "Bagaimana kita bisa masuk sendiri?
Apakah menurutmu ini pagar, bisakah kita memanjatnya? Menantu, berhentilah membuat masalah. Dengan Tuan Muda Sun di sini, jangan membuat dirimu tidak nyaman, kata Ren Dongguo. Ren Yurou sangat enggan disukai oleh orang lain, tetapi pada titik ini, dia tidak bisa menunggang harimau, jadi dia berkata dengan suara rendah, Tianzong, ayo masuk dan membicarakannya. Jangan tidak yakin, setidaknya kita bisa masuk. Meskipun masalah ini dibuat tidak menyenangkan oleh Tanaka Shin dan yang lainnya, bagaimanapun juga itu tidak menimbulkan masalah besar. Aku bilang, kita bisa masuk sendiri. Namun, Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sayang, izinkan saya bertanya, apakah Anda ingin minum bersamanya setelah masuk, atau apakah kita masuk sendiri, bebas dan tidak dibatasi oleh siapapun? Kebebasan tentunya. Ren Yurou berteriak di dalam hatinya, tapi tidak bisa mengatakannya. Lagi pula, mengandalkan mereka, bahkan jika mereka menambahkan gelar keluarga Ren, mereka tidak berhak masuk tanpa kartu undangan. Sekarang pertanyaan Ye Tianzong sama saja dengan fantasi, tidak mungkin. Tianzong, meskipun aku ingin masuk sendiri, aku tidak ingin berutang budi pada siapapun, tapi... Sayang, jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Percayalah pada dirimu sendiri, kamu yang terbaik. Ye Tianzong menyela. Melirik pada saat itu, seharusnya ada di sini. Dia berhenti berbicara dengan Ren Yurou, tetapi mengangkat kepalanya dan melihat. Melihat Tanaka Shin, dia berkata, saat kalian berada di Hailong Bay, kuharap kalian akan ingat apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian katakan. Malam ini, kartu undangan ini terlihat seperti olong, tapi alasan sebenarnya, hanya kamu yang tahu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, tapi jika sesuatu terjadi, konsekuensinya untukmu akan sangat serius. Ancaman Ye Tianzong terdengar cukup mematikan. Tetapi, dengan dukungan Tuan Muda Sun, mereka tidak takut. Sebaliknya, dia mencibir, jangan khawatirkan kami semua orang dewasa, kami tahu apa yang kami lakukan. Ini kamu sebagai gantinya. Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu tidak perlu bergantung pada Tuan Muda Sun, kamu masuk sendiri. Bagaimana? Masuk dengan perutmu, atau berlutut? Hahaha. Tanaka Shin tertawa dan berkata, aku pikir kamu tolol itu berlebihan, Tuan Muda Sun, bawa saja Sister Rou dan keluarganya yang terdiri dari 3 orang untuk sementara waktu. Bodoh ini, biarkan dia tinggal di luar untuk menjaga dirinya sendiri, tetap pergi. Percuma jika Anda pergi, Anda hanya bisa kehilangan muka jika Anda pergi. Petik 2. Minggir, minggir. Tanaka Shin belum selesai berbicara tiba-tiba, teriakan tergesa-gesa terdengar. Semua orang mencari reputasi. Saya melihat seseorang berlari cepat dari lobi. Berkeringat deras dan terengah-engah. Saat sampai di depan pintu, dia sudah kelelahan, seperti baru saja lari maraton 10.000 meter. Angkor, kenapa kamu di sini? Melihat orang itu datang, Sun Yongye mengerutkan kening, sedikit terkejut, dan bertanya. Adapun yang lain, setelah melihat satu sama lain, ekspresi mereka berubah drastis, mereka menjadi lebih hormat dan berbisik. Bukankah ini sekretaris pribadi Presiden Wan Ziming, Wu Bugou? Biasanya dia menyendiri, dan dia bepergian dengan mobil mewah, bahkan jika dia berjalan, seseorang akan menggendongnya. Berlari dengan tergesa-gesa sepertinya menyambut seseorang. Di antara orang-orang yang hadir, satu adalah Tuan Muda Sun Yongye dan yang lainnya adalah Nyonya Su. Keduanya adalah orang berstatus tinggi. Namun, menurut senioritas mereka, lupakan saja, seharusnya mereka berdua saling menghormati, kan? Siapa tahu, bagaimanapun, ini masalah besar, jangan mudah terprovokasi, tonton saja pertunjukannya. Mungkin karena perilaku bodoh keluarga, yang membuat marah atasan, dan mungkin untuk bertanya langsung. Diskusi panas di antara kerumunan terus berlanjut. Tapi menghadapi pertanyaan Sun Yongye, Wu Bugou menutup telinga untuk itu, sebaliknya dia melihat sekeliling, seolah sedang mencari seseorang. Wu tua, aku di sini. Nyonya Su berpikir dia memiliki status yang baik, bahkan Sun Yongye hanyalah seorang junior. Keluar untuk menyapanya secara langsung sudah cukup untuk membuktikan betapa baiknya hubungan antara suaminya dan Wan Ziming. Sambil disanjung, dia juga membayangkan bahwa semua orang akan melampiaskan otoritasnya, jangan mengira dia hanya seorang wanita, sehingga dia mudah dibuli. Dia mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, beraninya kamu datang untuk menyapaku secara langsung. Suamiku, haruskah kita berdiskusi mendetail dengan Ketua Wan di kamar? Kata-kata Nyonya Su terdengar di telinga semua orang,
yang membuat semua orang iri. Jika dukungan Wan Ziming dapat diperoleh, pasti akan berjalan lancar di industri konstruksi Linceng. Uang masuk dengan deras. Dan Sun Yongye kecewa, Wu Bugou ini benar-benar anjing tua, dia berbicara dengannya sendiri, tetapi dia mengabaikannya, dan malah datang untuk memuji Nyonya Su, seorang wanita tua, jadi dia meremehkan keluarga Sun. Menengok ke belakang, aku pasti akan menyusahkannya, setidaknya, aku tidak bisa mempermalukan diriku sendiri di depan Ren Yurou. Lagi pula, ini dia wanita yang aku suka. Sepertinya akan diambil. Adapun suami bodoh di sebelahnya, dia hanyalah bola bau dan bisa ditendang kapan saja. Siapa suamimu? Saya tidak kenal. Pergi, jangan dekati aku. Sangat mendominasi. Wu Bugou hanya melirik sebentar ke pihak lain, lalu menyingkir, tetapi terus mencari di kerumunan, sambil berteriak, Nona Ren Yurou, apakah kamu di sana? Setiap orang memiliki tanda tanya di wajah mereka. Termasuk Ren Yurou. Temukan dirimu sendiri. Apa artinya? Ini rusak. Mungkinkah kartu undangan kita palsu dan memberitahu penyelenggara? Zhang Chunkin tampak khawatir, melirik ke atas kepalanya, dan berkata, masih ada kamera yang mengawasi di sana, jadi Anda tidak akan terlalu merepotkan kami, bukan? Ren Dongguo juga khawatir, dan menghela nafas, mungkin cukup. Kami sudah pernah ke kantor polisi. Jika ada insiden lain, kami mungkin akan langsung dimasukkan ke penjara. Beraninya kau mengatakan itu. Jika bukan karena kamu, apakah ibuku akan berantakan seperti ini? Zhang Chunkin gemetar karena marah. Tapi tentara datang untuk memblokir, air datang untuk menutupi. Karena orang mencari Anda tidak dapat bersembunyi dari mereka. Aku. Dia mengangkat tangannya, memberi isyarat, dan berjalan mendekat. Melihat ini, semua orang mengejek di dalam hati mereka, itu adalah cara untuk menyelamatkan muka Anda, dan Wu Bugou khawatir untuk menangani kekacauan sekecil apapun. Saya khawatir, itu tidak sesederhana hanya memarahinya. Dia harus memanggil polisi dan mengirimnya ke Biro Keamanan Umum. Jika dia menggunakan trik mereka, dia mungkin akan dipenjara selama beberapa tahun. Ini adalah harga untuk menyebabkan masalah di resepsi Wan Ziming. Adapun Nyonya Su, meskipun dia dipermalukan di depan umum oleh Wu Bugou, dia sangat lega melihat keluarga ini masuk penjara. Sebaliknya, itu adalah Sun Yongye, Ren Yurou adalah wanita yang disukainya, dan jika dia dibawa pergi seperti ini, apakah akan ada yang salah? Namun, menghadapi Wu Bugou secara terbuka dapat menyebabkan ketidakpuasan dalam keluarga. Dan tepat ketika dia berkonflik tentang hal ini, Tanaka Shin di samping berkata, Tuan Sun, bukan masalah besar jika keluarga ini dibawa pergi atau bahkan dipenjara. Anda dapat menemukan hubungan nanti, keluarkan dia, apapun yang Anda inginkan hanya untuk bersenang-senang, bagaimanapun, itu hanya bermain-main. Ya, Tuan Matahari. Cara bermainnya bukan main, hanya mengubah cara. Hati Ren Yingying bersemi dengan gembira. Awalnya mengira bahwa untuk berurusan dengan keluarganya, dia perlu menggunakan banyak metode, dan Sun Yongye ini adalah salah satu pionnya. Tapi saya tidak menyangka akan sangat mudah dibersihkan setelah secara tidak sengaja memasukkan pohon willow dan willow ke dalam naungan, ini juga dianggap balas dendam. Tuan Wu, halo, saya Ren Yurou. Aku tahu. Nona Ren. Ren Yurou awalnya ingin meminta maaf dan mengakui kesalahannya, setidaknya tidak melibatkan orang tuanya, dia bersedia menanggung kesalahan kartu undangan palsu itu sendirian. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Wu Bugou menjadi emosional dan berteriak dengan keras, silakan masuk. Xiao Wu, aku datang ke sini khusus untuk menyambutmu. Aku benar-benar minta maaf karena membuatmu menunggu di luar begitu lama, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati, aku minta maaf padamu, aku tidak bisa melakukannya dengan baik. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.